Anda tercinta, Bapak Dr. Harun. Begitulah kami memanggil beliau, sosok ayah idealis yang selalu membimbing dan menginspirasi kami semua untuk berkontribusi nyata demi kemajuan umat dan bangsa. Mari kita doakan semoga ayah Anda tercinta, Bapak Dr. Harun, agar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, Bapak Dr. Harun, ayah Anda tercinta, kami persilakan. Kita semuanya dihadapkan pada situasi yang luar biasa, kesulitan yang ada, tapi hanya dengan berkat tangan dari langit Allah SWT, Allah memberikan suatu kekuatan kepada kita sekalian, sehingga Yayasan Rama Karimah berani melangkah dengan modal berangkat dengan suatu keikhlasan. Semua manusia akan rusak kecuali mereka yang beriman. Orang yang beriman pun juga akan rusak kecuali mereka yang berilmu, dan yang berilmu pun juga mereka akan rusak kecuali orang yang beramal. Yang beramal pun juga mereka juga akan rugi dan rusak kecuali orang yang ikhlas. Dan kepada anak-anakku semua yang saat ini sudah selesai, kita ucapkan selamat jalan Anda melangkah. Ini awal dari satu perjalanan panjang yang masih ada di depan Anda semuanya. Dan sekalian yang saya hormati dan anakku yang saya banggakan, kepada cucu-cucu juga yang mungkin masih ada di sini, kita semuanya dalam kondisi terus berubah. Di mana situasi fenomena dunia, yang pertama adalah keadaan di mana yang berubah dengan cepat. Yang kedua, quality, uncertainty yang tidak menentu. Yang ketiga, complexity yang sangat kompleks. Yang terakhir adalah ambiguity yang tidak bisa diduga, yang membingungkan. Oleh karena itu, kami pesan kepada semua anak-anakku semua, nanti selama perguruan tinggi, Anda belajar berorganisasi. Belajar untuk nanti menjadi pimpinan dalam satu organisasi. Jadi bisa mengatur dan mengarahkan teman-teman yang lain. Itu menjadi bekal kita. Inilah satu kondisi yang Anda hadapi. Sesuai dengan bahasa Rasulullah, anakmu didiklah karena mereka akan hidup pada masa yang berbeda dengan kamu. Kita para orang tua mungkin belum mengenal adanya digitalisasi. Saat ini kepada anak-anakku semuanya sudah mengenal yang semuanya itu adalah satu godaan. Harapan kita semua ke depan adalah kita bisa mengatasi masalah itu. Oleh karena itu ada 10 kriteria yang menjadi manusia Muslim yang ideal. Pertama adalah salimul akidah, yaitu akidah yang selamat. Yang kedua, sahihul ibadah, yaitu ibadah yang benar karena dengan ittiba Rasulullah dan juga dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah hasanul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Yang keempat adalah adanya qaul jismi, yaitu badan yang sehat. Yang kelima, mujahadah ala nafsi, yang kemudian kita bisa menahan hawa nafsu. Berikutnya adalah mutafakul fikri, terdidik dalam ilmu. Yang berikutnya hasilun ala wakti, itu kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, manajemen waktu. Berikutnya adalah nafiun bighairihi, kita bisa menolong orang lain. Yang berikutnya ujul kasbi, yang itu kita bisa mandiri. Dan yang terakhir mudahun fi nafsihi, yaitu kita bisa tertib dalam segala arah, dalam segala perbuatan kita. Pada seluruh anak yang kami hormati dan juga kami banggakan, kesempatan kita belajar masih ada, belajar kita masih terbuka, kesempatan melengkapi diri kita masih juga berpeluang. Yang kami pesankan bahwa belajarlah untuk kita mengasah otak kita, mengasah kita untuk menjadi orang yang bisa melengkapi hard skill kita dengan soft skill kita. Kita tidak hanya cukup dengan ilmu yang ada di bangku sekolah, yang ada di bangku pelajaran. Masih ada satu lagi adalah hubungan komunikasi dengan para orang tua. Kita melihat satu tulisan di dalam tokoh kita, tokoh yang menjadi dambaan saya adalah Khairul Tanjung. Dalam bukunya yang namanya Anak Singkong. Dia pada waktu masih belajar di perguruan tinggi, dia sudah mulai belajar dengan entrepreneur. Mulai belajar dengan dia melakukan kegiatan yang bersifat wirausaha. Dia belajar untuk mengatur dan memanajemen pada orang lain, temannya dan semuanya. Oleh karena itu, mereka yang berhasil hidup di masyarakat, mereka yang belajar untuk berkomunikasi dengan yang lain dan bisa mengatur semuanya. Mereka yang berhasil saat ini di masyarakat adalah mereka yang sudah melengkapi dirinya dengan soft skill, satu kemampuan untuk berkomunikasi dan mengatur orang lain. Inilah kesempatan kita, ilmu sudah kita peroleh, tapi cara kita peduli dengan masa kita perlu kita lengkapi. Oleh karena itu
Dengan pesan ini kami mencoba untuk bisa memberikan bekal kepada Anda semua, para wisudawan. Kita masih terbuka kesempatan kita belajar. Akhirnya kami dari Yayasan menyampaikan terima kasih kepada seluruh para jajaran dari IBS Al-Azhar yang telah menyiapkan semuanya. Terima kasih. Semoga ikhlasan kita mendapatkan imbalan dari Allah Ta'ala dengan imbalan yang berlipat ganda. Demikian yang kami sampaikan. Ada kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agam Bintoro MSI. Pak Agam, demikian beliau akrab disapa. Sosok yang selalu ramah, inspiratif, murah senyum, dan senantiasa memotivasi murid-murid kami untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Semoga Bapak Agam senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Kepada beliau, Bapak Agam, kami persilahkan. Tapi akan saya coba jelas pantunnya Bu Tika tadi. Ke Karanganyar Belinangka, Al-Azhar IBS memang sekolah yang luar biasa. Jangan lupa di Karanganyar nanti juga beri durian. Lulusan Al-Azhar IBS memang keren. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melanjutkan kegiatan Karanganyar Menginspirasi sebagai langkah awal kami dalam rangka menginspirasi anak-anak kami agar tidak takut bermimpi untuk mengejar cita-cita.